Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Pak Ansori, kali ini kita bincang tentang pengembangan kopi di Lampung Utara. Menurut data pada tahun 2016, Indonesia itu termasuk negara penghasil kopi nomor 2 di dunia. Dan Lampung nomor 4 se-Indonesia. Bagaimana menurut Pak Ansori kalau Lampung Utara? Ya itu benar sekali. Malahan Lampung ini kalau kita kopi itu kita bagi dua sesuai dengan jenisnya. Kalau kita kelompokkan di Robusta, harusnya Lampung ini nomor satu. Dan biasanya dia nomor satu untuk Robusta. Dan angkanya sangat menarik. Bertahun-tahun saya rasa itu Lampung mempunyai posisi yang besar di dalam penambahan devisa negara melalui ekspor kopi khususnya Robusta. Nah, tetapi ada beberapa hal yang patut kita perbincangkan untuk pemahaman lebih jauh bagaimana menempatkan komoditi ini secara budaya ataupun secara ekonomi. Yang pertama adalah ternyata dari berbagai penelitian dan kajian, kopi itu adalah salah satu minuman yang sangat sehat. Tidak berbahaya, malahan bagus untuk jantung dan sebagainya. Berbagai riset sudah menunjukkan itu. Secara kontras, di tengah masyarakat kita justru masih sedikit yang minum kopi. Ini bisa ditunjukkan dari data Indonesia termasuk yang tadi disebutkan produsen kopi dunia. Ya antara nomor 1, 2, atau 3, atau 4 selalu pada posisi demikian. Tetapi dari sudut konsumsi, Indonesia itu termasuk yang rendah. Kalau kita ambil negara-negara di Eropa, itu konsumsinya antara 10 sampai 12 kg per kapita. Jadi dalam 1 tahun seorang Finlandia itu minum kopi 12 kilo. Tapi orang Indonesia minum kopinya cuma 0, kilogram. Mungkin sekarang udah naik ya. Ya, dengan maraknya kafe-kafe di mana-mana barangkali. Nah, tapi ini terkait dengan ekspor kita. Satu fakta lain tentang kopi ini, kopi adalah komoditas yang sangat penting di dunia karena tiap hari orang minum kopi di dunia. Dari seluruh petani kopi di dunia, 44% itu miskin. Miskin, dan 22% dari petani kopi dunia itu sangat miskin. Dan itu termasuk di Indonesia. Sehingga walaupun kita bicara ranking 1, 2, 3, 4, kemudian ekspor yang besar, ternyata tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan. Ini barangkali tantangan terbesar bagi kita. Kita mendapatkan devisa yang besar dari kopi, tetapi petaninya itu miskin. Malahan mungkin petaninya banyak hutang. Nah ini tantangannya. Komoditas yang bagus, posisi kita bagus, tetapi tidak menjamin kesejahteraan. Ini tentunya adalah sisa dari masa penjajahan. Ketika kopi itu dikuasai oleh penjajah, dimonopoli oleh penjajah, dan kita tidak bisa mengatur niaganya dan sebagainya. Dan tantangan kedua adalah meningkatkan konsumsi lokal. Konsumsi lokal memang masih terlalu rendah. Apabila konsumsi lokal ini kita naikkan, barangkali kita tidak perlu ekspor. Karena penduduk Indonesia itu 240 juta lebih. Kalau katakanlah sebagian besar orang Indonesia sudah mulai suka minum kopi, maka ekspor itu menjadi tidak penting. Karena kita cukup berdagang ke dalam negeri. Untuk juga mengurangi mempertahankan suplai kita ke
luar negeri jangan kebanyakan yang menyebabkan harga turun. Barangkali itu Oh, iya. strategi secara keseluruhan. Mengenai kualitas kopinya sendiri, memang kenapa konsumsi rendah? Memang kualitas kopi yang dihasilkan itu masih jelek. Apabila kualitas hasil kopi ini sudah bagus, harga akan baik. Nah, ini yang barangkali yang harus menjadi program bagi pemerintah dan kita bagaimana meningkatkan kualitas kopi yang kemudian terkait dengan peningkatan kesejahteraan petaninya sendiri. Pak Ansori yang memang berasal dari Lampung Utara dan berkeliling Lampung Utara, barangkali bisa memberikan daerah mana yang bisa dijadikan sentra kopi robusta kalau di Lampung Utara? Ya, ini pernah kita lakukan sendiri. Kenapa perlu dilakukan? Kita sudah mengenal beberapa daerah yang mempunyai local brand, jadi sudah ada nama-nama lokal, misalnya kopi Gayo, kopi apa namanya Toraja. Di Lampung sendiri masih jarang. Umumnya berapa tahun yang lalu, barangkali 10 tahun yang lalu, orang hanya tahu kopi Lampung. Apa artinya seluruh kopi di Lampung campur aduk jadi satu menjadi satu kopi Lampung. Padahal setiap daerah, setiap asal dari kopi itu selalu menciptakan satu cita rasa yang berbeda. Nah, sekarang sudah mulai kita kenal ada kopi Ulu Belu dan kemudian kopi Liwa. Ini baik sekali. Akan membuat variasi dari produk kopi Robusta Lampung dengan baik. Nah, Lampung Utara belum terdengar 10 tahun yang lalu. Sehingga kita mencoba mencari mempelajari di mana kopi yang bagus yang dapat dibangun citranya, di branding istilahnya. Nah, kita menemukan daerah Tanjung Raja. Kenapa Tanjung Raja? Pertama petani kopinya cukup produktif di sana dan dari climate ya, jadi iklim ketinggiannya cukup bagus untuk robusta, dan kemudian kita lakukan uji coba yang konsisten dan kita mendapatkan satu taste yang cukup bagus dari Tanjung Raja, sehingga kita berani mengusulkan sebagai sentra katakanlah pengembangan kopi robusta Lampung Utara. Saya usulkan di Tanjung Raja. Tentunya akan memperhatikan daerah sekitarnya, misalnya Bukit Kemuning dan sebagainya yang bagian dari Tanjung Raja. Karena dari namanya cukup bagus. Kalaupun ada produk yang lain, bisa juga di dekat situ ada namanya Gunung Abung, itu juga bagus. Karena brand dengan menggunakan nama gunung itu mudah disukai. Karena kalau kita katakan dia sebuah gunung, berarti ketinggiannya cukup. Karena kopi robusta ketika mendekati ketinggian 1000 meter ke atas itu biasanya sangat baik. Barangkali sekali lagi saya katakan, sebaiknya Tanjung Raja menjadi sentra pengembangan atau peningkatan kopi di Lampung Utara. Terima kasih Pak Ansori atas ceritanya tentang kopi robusta Lampung Utara. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.